PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Dengarlah wahai rakyat Karang Sedana, Prabu Jayasuntana yang mengkhianati ayahandaku Prabu Ajikonda sudah berhasil ditundukkan. Semua keberhasilan ini adalah berkat bantuan kalian semua. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-8 dengan judul Satria Cilik Karang Sedana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Iwan Dahlan sebagai Prabu Ajikonda, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Edi Dosa sebagai Kipala Sara, Sunario sebagai Ki Jantra, dibantu oleh Katarina. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Ajikonda berhasil diselamatkan jiwanya dari serangan racun senjata rahasia dari Raden Kuda Amoksa. Mamang Kuraya jatuh pingsan setelah berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Prabu Ajikonda. Kakek! Celaka Raden, kakek pingsan. Raden, lihatlah ini pundak dan pinggang kakek, ada bekas luka pukulan. Iya, Bi. Agaknya kakek tidak dapat menghadapi jurus 5 bayang-bayang Resiamista. Kau mau menolongku, cucu. Terima kasih. Bagaimana keadaan ayahandamu? Itu ayahanda tengah bersemedi untuk memulihkan kekuatannya lagi. Iya. Kau uruslah ayahandamu. Biarkan aku mencoba untuk mengatasi luka dalamku. Anakku Purbaya. Iya, ayahanda. Bagaimanakah keadaan di luar sana? Di manakah kita sekarang ini berada? Di kota raja, ayahanda. Di sebuah pos peronda prajurit Karang Sedana. Lalu bagaimana keadaan di luar sana? Pertempuran masih berlangsung. Pasukan ayahanda kelihatan mulai mendesak masuk ke dalam kota raja. Paman Sedawarna yang memimpin mereka. Sayang sekali. Aku dalam keadaan seperti ini. Kau hebat sekali, anakku. Pergilah kau keluar sana. Lihatlah bagaimana perkembangan pasukan kita. Biarkan aku sendiri di sini. Tapi, ayahanda... Tinggalkan aku, anakku. Kau harus menggantikan aku. Pergilah. Tinggalkan aku di sini. Pergilah, Raden. Biarkan saya menjaga ayahanda Raden di sini. Dan juga kakek Mamang Kuraya. Cepat, pergilah Purbaya. Pergilah Raden Angling Purbaya. Baiklah, ayahanda. Bibi, jagalah ayahanda dan kakek. Kakek. Raden Purbaya menggeser tubuhnya mendekati kakeknya yang tengah bersemedi sambil memejamkan matanya. Baru saja Raden Purbaya menyapanya perlahan tanpa membuka mata. Kakek tua itu berbisik memberikan restu padanya. Pergilah, bocah. Laksanakanlah tugas dari ayahandamu yang juga merupakan amanat dari Yang Maha Agung, yaitu menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Pergilah. Biarkan Cempaka bibimu menjagaku di sini. Baiklah, saya berangkat, Kek. Ayahanda.
Sementara itu di luar, di jalan-jalan utama, pertempuran mulai mereda. Rakyat Karangsedana, baik yang bangkit dari luar kota raja maupun penduduk kota raja, bersorak gembira. Suasana di jalan-jalan kelihatan ramai sekali. Para prajurit Karangsedana sedang mendapat pengamanan dari pasukan Prabu Ajikonda dari amukan rakyat yang sangat membenci mereka. Raden Purbaya yang tak sampai hati melihat kejadian tersebut melompat ke atas atap rumah yang tak jauh dari kerumunan tersebut. Tunggu, hentikan wahai paman-paman sekalian. Teriakan Raden Purbaya yang mampu mengatasi keramaian itu membuat seluruh penduduk yang berada di sekitar tempat tersebut terhenyak dan suasana menjadi hening sesaat. Kerumunan penduduk itu menyadari bocah yang dihadapinya saat ini adalah seorang bocah yang sangat sakti. Beberapa orang di antara mereka yang mengenal Raden Purbaya, mereka berbisik menyampaikan berita tentang siapa sesungguhnya bocah yang tengah tegak berdiri di hadapan mereka. Dan dalam waktu yang sangat singkat saja, suasana menjadi bergemuruh dengan teriakan-teriakan yang keras dan membahana. Dengarlah wahai rakyat Karangsedana. Prabu Jayasuntana yang mengkhianati ayahandaku Prabu Ajikonda sudah berhasil ditundukkan. Semua keberhasilan ini adalah berkat bantuan kalian semua, serta restu dari Dewata Agung. Perjuangan ini adalah perjuangan yang suci, perjuangan yang direstui oleh Dewata. Karena itu, janganlah perjuangan dan keberhasilan ini dikotori dengan sikap angkara murka dan juga serakah. Karena itu, aku harapkan kalian mau mengekang nafsu dan dendam kalian. Serahkanlah semuanya pada kami. Kembalilah kalian semua ke desa kalian dan bekerja sebagaimana biasanya. Dan terima kasih kami ucapkan atas semua bantuan kalian. Perlahan-lahan, rakyat Karangsedana mulai bergerak keluar dari kota raja Karangsedana. Mereka kembali ke mulut gerbang kota raja untuk mencari sanak dan kadang mereka yang mungkin menjadi korban dalam peperangan yang baru saja terjadi. Sementara itu, hari mulai menjadi gelap. Raden Purbaya yang teringat dengan Prabu Jayasuntana segera melenting melesat menuju istana Karangsedana. Jangan! Jangan, Tuan! Jangan ganggu kami! Jangan, Tuan! Kenapa kau takut padaku? Hah? Bukankah aku tidak akan menyakiti kalian? Hah? Ayo, kemarilah manis. Ayo. Jangan! Jangan, Tuan! Tuan, lepaskan pelukan Tuan! Lepaskan! Putu, coba kau bawa juga gadis itu. Ayo, Putu. Itu untukku. Baik, Ki Chandra. Jangan lakukan itu, Ki Chandra. Siapa kau? Berani kau menghalangi kehendakku, prajurit rendah? Tolonglah kami, Balasara. Tolonglah kami. Rapikanlah pakaianmu itu, Nyi. Biar aku yang akan menyelesaikannya dengan orang itu. Balasara namamu. Tahukah kau siapa aku ini? Aku Ki Chandra, murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Aku hadir kemari karena junjunganmu menghendaki bantuanku. Mundur! Dan biarkan aku menikmati hasil perjuanganku ini. Aku tetap tidak mengizinkan kau mengganggu wanita ini. Perjuangan kami adalah perjuangan yang suci. Kami tidak ingin kau kotori dengan nafsu bejatmu itu. Setan! Kau benar-benar mencari celaka. Berani menghina aku. Ini aku dari Tangkuban Perahu. Apakah kau memang hendak membuat keributan di sini? Apakah kau tidak menyadari di mana saat ini kau berada?
Apakah kau pernah mendengar anak murid Tangkuban Perahu? Hah? Aku akan melaporkan pada rajamu Ajikonda bahwa salah seorang prajuritnya yang menghinaku terpaksa menjadi korban pedangku ini. Majulah kalian. Biar Anda aku sekarang mencoba untuk masih menundukkan manusia mendengarkan sombong Sandiwara ini. Radio Ayo, di channel majulah, Ki Memori Jantra. 80. Hai, Putu, kau saksikanlah bagaimana aku menghajar orang yang telah menghina perguruan Tangkuban Perahu. Pertempuran antara Ki Jantra dan Ki Palasara terjadi di sebuah serambi istana Karangsedana. Ketika pertempuran kian menjadi hangat, belasan orang prajurit yang berada dalam istana telah berkumpul di seputar arena. Celaka. Rupanya orang ini memiliki kepandaian yang sangat hebat. Kukira kau memiliki kepandaian yang cukup untuk menantangku, Palasara. Pantas saja Ajiko. Dan kini kembali ke Karangsedana dengan mengandalkan banyak tenaga dari luar. Iya. Oh, beruntung Palasara. Aku tidak sampai hati membunuhmu. Setan, manusia bejat. Akan kulaporkan hal ini pada Prabu Ajikonda. Ada apakah Paman Palasara? Kau Raden. Orang itu Raden. Hendak mengganggu dayang-dayang istana. Benarkah itu semua, Paman Jantra? Hai, bocah. Apakah karena kau dapat mengalahkan Resi Amista, kau lalu bersikap seperti ini di hadapanku? Aku pun dapat melempar Resi goblok itu. Mira! Sayup-sayup dari kejauhan, aku sempat mendengar Paman berbicara tentang ayahandaku. Juga tentang perjuangan ini yang banyak mengandalkan banyak tenaga dari luar. Bukankah memang demikian, bocah? Sayang sekali. Kenapa Paman Sedawarna menghubungi perguruanmu Tangkuban Perahu? Tidak terlalu banyak yang kalian lakukan. Tapi sesumbarmu sangat luar biasa sekali, Paman Jantra. Sayang sekali kau adalah seorang penguasa. Jika saja kau bukan seorang pangeran, putra Ajikonda, aku akan menyayat-nyayat seluruh tubuhmu. Setan! Mulutmu kurang ajar sekali, Jantra. Biarkan, Paman. Paman Jantra, aku berterima kasih atas semua bantuan yang Paman berikan. Tapi jika Paman merasa penasaran dengan sikapku, lupakanlah kedudukan itu. Semua prajurit di tempat ini menjadi saksi. Aku memberikan kelonggaran pada Paman untuk berhadapan denganku sebagai seorang bocah tanpa embel-embel kedudukanku sebagai seorang putra mahkota. Bagus, bagus. Kalian semua telah mendengar sesumbar bocah sombong ini. Lihatlah dan saksikan, aku akan membuatnya merangkak dan meminta ampun padaku. Raden Purbaya yang ingin memberikan pelajaran pada Ki Jantra segera menerapkan Adi Semedi Dewa Kilanya dan kemudian dengan penuh keyakinan membiarkan tubuhnya dihajar oleh pukulan murid perguruan Tangkuban Perahu. Raden! Tenanglah, Paman. Aku tidak apa-apa. Bagus. Rupanya masih dapat bangkit setelah menerima pukulanku. Nah, kali ini aku akan membuatmu terkapar, bocah. Raden, jangan diam saja, Raden. Layanilah orang itu, Raden. Tenang saja, Paman Palasara. Aku tidak apa-apa. Ayo, pukul aku terus, Ki Jantra. Aku ingin lihat sampai di mana kekuatanmu itu. Ilmu apakah yang dimiliki bocah ini? Tenagaku yang mampu memecahkan kepala seekor kerbau dapat diterima tanpa cedera sedikit pun. Ayo, Paman Jantra. Kenapa Paman diam saja? Apakah Paman menyerah dan mau menelan rasa penasaran Paman? Aku belum kalah, bocah. Sekarang terimalah seranganku ini. Kali ini, Raden Purbaya menerima pukulan Ki Jantra dengan tenaga saktinya. Ketika pukulan yang berisi tenaga dari murid Tangkuban Perahu menyentuh dada Raden Purbaya, segera saja kekuatan sakti yang diberikan oleh Mamang Kuraya dan juga hasil latihannya menolak tenaga Ki Jantra. Dan seketika itu juga, tubuh murid dari Resi Pandu Pancana dari Gunung Tangkuban Perahu terlempar ke belakang. Bukankah ini saudara kalian? Iya, Raden. Bawa dan rawatlah di barak prajurit. Iya, Raden. Raden. Itu Tuan Sedawarna datang kemari, Raden. Kakek Sedawarna berhasil menangkap Paman Suntana.
Dari ujung Serambi, Raden Purbaya melihat Ki Sedawarna mendatanginya sambil membawa Prabu Jayasuntana. Raden Purbaya berhasil menundukkan Ki Chandra yang hendak mengganggu dayang istana. Dan pada saat itu juga, Raden Purbaya melihat kehadiran Kiai Sedawarna bersama dengan Ki Parangpungkur yang berhasil menangkap Prabu Jayasuntana. Kakek Sedawarna berhasil menangkap Paman Suntana. Raden, di manakah ayahanda Raden? Ayahanda sedang beristirahat. Kakek Mamangkuraya baru saja menyembuhkan lukanya. Ya, aku melihat Raden Kuda Moksa melemparnya dengan senjata rahasia. Setelah aku lihat Mamangkuraya menolongnya, aku mencoba mengejar penjilat itu. Tapi kepandaian orang itu memang benar-benar hebat. Aku tidak berhasil mengejarnya dalam hiruk pikuk ramainya kota raja. Biarlah, Kek. Ayahanda keadaannya sudah mulai membaik. Apakah kami tidak dapat menjumpai Sang Prabu? Saya kira beberapa saat lagi Ayahanda akan tiba di sini. Jika Paman sangat membutuhkan sekali, saya akan menjemput dari tempat istirahatnya. Wah, jangan. Biarlah Baginda beristirahat. Saya hanya ingin menyerahkan manusia pengkhianat ini pada ayahanda Raden. Masukkan saja ke dalam tahanan untuk sementara. Biarlah nanti ayahanda yang memutuskannya. Di mana keluargaku? Tempatkan aku bersamanya. Paman ingin berkumpul bersama-sama dengan keluarga Paman. Iya. Tahukah Paman, apa yang Paman perbuat pada kami? Paman telah menghancurkan keluarga kami. Paman telah membuat ibundaku menderita hingga meninggal di dalam pelariannya. Jika mengingat semua itu, ingin rasanya aku membalas semua penderitaan yang telah kami terima itu. Kalian pasti telah membuat mereka susah. Kalian pasti telah menyiksa anak dan istriku. Di mana mereka? Aku tidak percaya dengan kata-katamu, bocah. Di mana keluargaku? Paman Palasara, coba kau cari keluarga Paman Suntana. Baik, Raden. Manusia licik, jangan kau samakan kami semua ini dengan dirimu yang busuk, yang tidak menghargai budi orang yang telah memberimu banyak limpahan kesenangan. Mudah-mudahan Sang Prabu akan bertindak tegas dengan pengkhianat busuk seperti dirimu. Di dalam perguruanku Tongkat Merah, hukuman yang seberat-beratnya kujatuhkan pada pengkhianat-pengkhianat. Nah, itulah keluargamu datang kemari. Kanda, Kanda Suntana. Dinda. Ayahanda. Paramita. Ayahanda, bangkitlah Ayahanda. Paramita. Janganlah duduk di lantai seperti ini. Ayahanda adalah seorang raja. Paramita. Kanda harus membalaskan semua penghinaan ini. Aji Konda harus Kanda beri pelajaran kembali. Prabu Jayasuntana bersama dengan permaisurinya serta para mita putrinya bersimpuh di lantai. Sementara itu Raden Purbaya berdiri tak jauh dari mereka bersama-sama dengan Ki Parangpungkur, Kiai Sedawarna, dan beberapa orang prajurit. Paramita menangis melihat keadaan ayahandanya yang tidak karuan. Luka di sana-sini, keringat serta darah yang telah mengering mengotori pakaian dan wajahnya.
Dan ketika putri cilik itu mengangkat wajahnya, ia melihat Raden Purbaya berdiri tak jauh dari hadapannya. Oh, kau Kakang Mas Angin Purbaya? Apakah Kakang Mas yang membuat ayahandaku jadi seperti ini? Apakah Kakang Mas yang membuat ayahanda jadi luka seperti ini? Aku Kakang Mas Purbaya, lepaskanlah ayahandaku. Jangan Kakang buat ayahandaku jadi seperti ini. Lepaskanlah Kakang. Baiklah adik Paramita. Kakek Sidawarna, ajaklah Paman Suntana beristirahat bersama dengan keluarganya di tempat yang baik. Baiklah Raden. Marilah Ki Suntana, ikutlah aku. Kalian tidak lagi memanggil dan menghormat pada ayahandaku. Apakah kalian tidak menganggap ayahandaku seorang raja? Apakah kau masih mengenal aku, Paramita? Tentu saja, kakek. Adalah kakek Sidawarna. Oh, bagus. Nah, ketahuilah, Paramita. Bukankah sebelumnya yang menjadi raja adalah ayahanda dari Raden Purbaya? Iya, kek. Nah, sekarang kembali ayahandanya yang menjadi raja. Apakah nanti ayahandaku akan kembali menjadi raja? Bergantian? Ya, entahlah. Apakah kalian semua marah, membenci ayahandaku? Ya, kami hanya membenci sikapnya saja, Paramita. Itu saja. Marilah, ikut aku. Kalian semua harus beristirahat. Mari, Ki Suntana. Raden Purbaya menundukkan kepalanya. Tak sanggup ia memandang wajah Paramita yang dibasahi oleh air mata. Gadis cilik putri dari Prabu Jaya Suntana memandang Raden Purbaya dengan pandangan yang penuh tanda tanya dan ketidakmengertian. Dan kemudian ia melangkah di samping ibundanya yang terisak sedih sambil memapah suaminya. Kanda. Iya, Dinda. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap kita? Entahlah, Dinda. Aku tidak tahu. Aji Konda masih dalam keadaan sakit akibat luka racun. Aku khawatir ia menjadi mata gelap dan menggantung kita di alun-alun sebagai seorang pengkhianat kerajaan. Dinda, janganlah menangis, Dinda Rati. Aku masih melihat jalan lain untuk menyelamatkan diri. Aku akan mencoba melepaskan diri dari tempat ini. Tunggulah saja saatnya. Ayah dan anak itu akan kubuat menyesal membuat aku jadi seperti ini. Ayahanda. Paramita. Apakah yang akan ayahanda lakukan? Apakah ayahanda bermusuhan dengan ayahanda Kakang Mas Purbaya? Dan juga pada Kakang Mas Purbaya? Paramita, kau diamlah, nak. Kau tidak mengerti urusan ini. Ini adalah urusan kami orang tua, nak. Bukan urusanmu. Kau tidak perlu tahu dan mencampuri urusan ini. Tapi, bukankah ayahanda juga melibatkan Kakang Mas Purbaya? Ayahanda ingin mencelakakan Kakang Mas Purbaya. Iya, karena dia telah membuat kita jadi seperti ini. Dia telah membuat kita kehilangan segalanya. Tapi, Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Paramita, dia adalah orang jahat, Paramita. Kakang Mas Purbaya orang baik. Anak tidak tahu diri. Jangan bertingkah macam-macam. Aku dapat menghukummu lebih berat lagi. Sudahlah, Kanda. Jangan sakiti lagi Paramita dalam keadaan seperti ini. Jaga baik-baik mulut anak itu. Mita, sudahlah, nak. Jangan menangis lagi. Bukankah kau adalah seorang anak yang baik? Kau lihatlah keadaan ayahmu itu. Tidakkah kau kasihan padanya?
dengarlah kata-kata ayahmu. Ayah, Ayahanda. Mita. Mita. Paramita anakku. Paramita. Awas kau Aji Konda. Aku belum merasa kalah. Aku tidak akan tinggal diam. Kau akan segera menerima pembalasanku bersama dengan putramu Purbaya. Kini yang dinanti-nanti telah tiba. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan PT Kanta Indah Film mempersembahkan film Super Kolosa, Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Digarap dengan teknologi mutakhir yang paling canggih, dilengkapi dengan audio stereo system dari Amerika. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jangan takut ke bawah. Penghuni sungai ini akan aku beri pelajaran biar mereka tahu siapa aku. Bentar, saksikan esok matahari kan bersinar, saksikan rembulan, sang dewi malam kan bercahaya. Tapi jangan saksikan cintaku padamu. Bibi Lasmini. Selamat tinggal, Bentar. Selamat tinggal, kekasihku. Bentar, biarkan Lasmini pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Daulat Ayahanda Brahma. Apa itu? Sebuah buku. Ilmu cipta dewa. Buku yang dahsyat. Dengan buku ini, aku akan menguasai dunia, menjadi tokoh nomor 1. Dan saksikan betapa dahsyatnya ilmu cipta dewa yang membuat jago-jago rimba persilatan tubuhnya meleleh. Mampuslah kau Panembahan Pasupati. Kini musuhku hanya tinggal 2 orang, Brahma dan Mantili. Kedua-duanya akan aku babat sampai habis. Catat tanggal mainnya, tepat di Hari Raya Idul Fitri, 26 April 1990 dan seterusnya, serentak di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol Bu, badan meriang. Ya. Prokol Pak, hidung mampet Pak. Prokol deh, sakit kepala. Lah. Prokol loh Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Ayahanda. Kau Raden, masuklah terus. Ayahandamu di sini. Bibi Cempaka, di manakah kakek Mamangku Raya? Mengapa tidak kelihatan di sini? Kakek mengatakan hendak menyembunyikan diri beberapa saat.
guna mempelajari pemecahan aji 5 bayang-bayang Resi Amista dan sekaligus berusaha menyembuhkan luka yang dideritanya. Anakku Purbaya. Ayahanda, maafkan Ananda yang telah mengganggu semedi Ayahanda. Aku tidak apa-apa, Purbaya. Lukaku menjadi semakin baik. Marilah kita kembali ke istana. Janganlah kau pikirkan kakekmu. Ia adalah seorang tokoh yang mahasakti, yang mampu menjaga dirinya sendiri. Mari, Cempaka. Oh, Ayahanda. Apa yang terjadi dengan tangan Ayahanda? Menurut kakekmu Kuraya, racun itu telah membuat semua saraf-saraf di sekitar lengan kiriku menjadi mati. Karena itu tanganku ini mungkin akan lumpuh untuk selama-lamanya. Benar-benar kejam manusia mempergunakan racun ganas dalam pertempuran. Rakosa Pala. Ya, kita juga harus mencari orang itu, Ayahanda. Di samping Raden Kuda Moksa yang telah membuat lengan ayah seperti ini. Apa yang akan kau lakukan pada mereka, Purbaya? Apa yang akan kau lakukan seandainya kau berhasil bertemu dan mengalahkan musuh-musuhmu itu? Pembunuh ibumu dan perang yang membuat celaka ayahmu ini. Aku akan memberikan hajaran padanya, Ayahanda. Ya, setelah kau berhasil menundukkannya, apa yang akan kau lakukan dengan musuh yang telah bersimpuh dan tidak berdaya di hadapanmu itu? Apakah kau akan membunuhnya dengan kekuatan kepalan tanganmu itu? Atau kau akan menusuk dadanya dengan pedang prajurit yang ada di sampingmu? Purbaya, apa sebenarnya yang kau inginkan dari luapan dendam dan emosimu itu? Saya tidak tahu, Ayahanda. Saya memang seorang anak yang lemah. Saya tidak sanggup melakukan semua itu. Paman Suntana telah bertekuk lutut. Tapi saya tidak mampu untuk menjatuhkan satu pukulan pun pada orang yang telah membuat kita menderita, Ayahanda. Saya benar-benar seorang anak yang lemah yang tidak mampu membalaskan dendam keluarga. Kau salah, anakku. Salah. Aku justru menjadi bangga dengan sikapmu itu. Itulah yang namanya sikap dari seorang kesatria utama yang tidak mengutamakan dendam. Bagus, Purbaya. Aku bangga mempunyai putra seperti dirimu, anakku. Kejarlah semua orang yang berbuat angkara. Juga Rakosa Pala dan Raden Kuda Amoksa. Tapi jangan kau dahulukan dendammu. Ya, saya mengerti, Ayahanda. Terima kasih atas semua petua, Ayahanda. Ya, sudahlah Purbaya. Marilah kita kembali ke istana. Tentu Paman Sedawarna dan seluruh pasukan tengah menanti-nanti kedatanganku. Mari Cempaka, Purbaya, ayo. Prabu Jaya Suntana yang kembali ke istana Karangsedana disambut dengan meriah oleh para pengikutnya. Tapi di samping kegembiraan yang terpancar dalam diri seluruh pasukan, mereka juga tidak melupakan kewaspadaan. Penjagaan dilakukan sebagaimana biasanya. Mereka masih tetap dihantui oleh kekuatan hitam yang dilakukan oleh Resi Amista. Dan ketika malam menjadi semakin larut, istana Karangsedana mulai terlelap. Kelelahan seharian yang penuh dengan ketegangan membuat mereka tak mampu lagi untuk menahan diri. Sebagian prajurit dan seluruh penghuni istana terlelap dalam buayan sejuknya udara malam. Akan tetapi, beberapa tokoh utama pengikut Prabu Ajikonda seperti Ki Sedawarna, Ki Parangpungkur dan beberapa lainnya tetap berjaga mengatasi rasa kantuk hingga pagi menjelang.
Bibi Cempaka, mengapa kau berada di sini, di depan pintu kamarku? Bibi membawakan pakaian pengganti untuk Raden. Pakaian pengganti untukku. Bagus. Bagus sekali, Bibi Cempaka. Pakaian ini memang sudah lama sekali tidak kuganti. Terima kasih, Bi. Dan air hangat telah Bibi siapkan. Silakan jika Raden sudah ingin mandi. Ini apa ini? Apa yang kau lakukan, Bibi Cempaka? Raden telah kembali ke istana. Dan Bibi juga kembali pada tugas Bibi seperti semula. Tidak, Bi. Aku tidak mengharapkan Bibi jadi seperti ini. Raden Purbaya yang telah menganggap Cempaka sebagai keluarganya sendiri tidak dapat menerima sikap Cempaka yang menghamba sebagaimana dahulu di istana Karangsedana. Raden Purbaya yang telah kembali tinggal di istana Karangsedana mendapat pelayanan dari Cempaka sebagaimana dahulu. Raden Purbaya yang tidak lagi menganggap Cempaka sebagai hambanya menjadi kecewa dengan sikap Cempaka. Apa ini? Apa yang kau lakukan, Bibi Cempaka? Raden kini telah kembali ke istana. Dan Bibi pun kembali pada tugas Bibi semula. Tidak, Bi. Aku tidak mengharapkan Bibi jadi seperti ini. Apakah Bibi tidak menyadari sikap almarhum ibundaku? Bagaimana ibundaku menganggap Bibi dahulu? Gusti Rara Angken memang seorang yang sangat baik. Tapi Bibi tidak mungkin menerima hal itu. Raden adalah tetap junjungan saya. Bibi, apakah dengan demikian Bibi tidak mau menghargai sikap dan keputusan dari almarhum ibundaku? Bukan begitu, Raden. Ya, aku yakin pastilah Bibi tidak lagi menghargai dan menjunjung semua keputusannya. Keputusan dari almarhum ibundaku. Ampun Raden. Sekali-kali tidaklah demikian. Hamba adalah tetap Cempaka yang selalu patuh dan menjunjung tinggi semua keputusan dari junjungan hamba. Nah, jika demikian, mulai saat ini janganlah panggil aku dengan sebutan Raden. Tapi bagaimana dengan Ayahanda Raden? Pagi ini juga aku akan menyampaikan semua itu pada Ayahanda. Dan aku juga tidak akan memanggilmu dengan sebutan Bibi. Tapi kakak Cempaka. Panggil aku Purbaya. Ayo kakak Cempaka. Saya tidak berani. Saya tidak berani sebelum Baginda sendiri yang memutuskan. Saya tidak berani. Alangkah sakitnya hatiku ini, kakak Cempaka. Kau tidak lagi mau menganggapku sebagaimana yang aku dan almarhum ibunda inginkan. Kau betul-betul mengecewakan aku, kakak Cempaka. Raden. Adi Purbaya, bukalah pintu ini. Maafkan aku. Nah, apa susahnya memanggilku dengan sebutan seperti itu?
Kau mandilah segera, Purbaya. Ayahandamu berpesan untuk segera menghadap jika kau telah selesai mandi. Baiklah, Kakak Cempaka. Hari ini aku akan menikmati pelayananmu itu. Besok kuharapkan kau tidak melakukannya lagi. Biar akan kuminta Ayahanda menyiapkan dayang baru untukku. Seandainya saja kau mau berbaik hati padaku. Berbaik hati? Apa maksud Kakak Cempaka? Kau boleh menganggapku tidak seperti Dayang. Tapi biarkanlah aku mengurusmu. Mengurusmu sebagaimana seorang kakak mengurus seorang adik. Ya tentu Kakak Cempaka. Tapi tidak melayaniku mandi, membawa pakaian, menyiapkan makan. Kakak dapat menemaniku berlatih olah kanuragan, juga belajar tentang ilmu ketatanegaraan. Tapi tentang ilmu yang terakhir yang kau sebutkan, aku tidak dapat dan tidak mengerti sama sekali. Kakak Cempaka dapat mempelajarinya bersama-sama denganku. Aku mandi dulu. Oh ya, apakah kamar mandi masih di tempat yang sama? Masih seperti dahulu, belum ada yang berubah. Kau tunggulah di sini, Kakak Cempaka. Aku akan selesai tidak berapa lama. Setelah mandi, Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka yang kini telah dipanggilnya dengan sebutan kakak menghadap ayahandanya di Paseban Agung. Marilah masuk, Kakak Cempaka. Biarlah saya di sini saja, Raden. Maaf Purbaya. Saya takut menghadap ayahandamu. Baginda junjungan saya turun-temurun. Kakak Cempaka, apakah kakak ingin membuat keributan di hadapan para prajurit itu? Ayo, masuklah. Baiklah Purbaya. Ayo, masuklah Purbaya. Sudah sejak lama kau kutunggu di Paseban Agung ini. Kau bawa Cempaka bibimu kemari. Ada apa? Ayahanda, kira-kira 1 tahun yang lalu, selama kami dalam pengembaraan, Cempaka banyak menolong saya dan juga almarhum Ibunda. Karena itu, almarhum Ibunda sejak saat itu sudah menganggap Cempaka sebagai sanak keluarga sendiri. Dan tidak lagi menganggapnya sebagai seorang dayang. Apalagi seorang hamba. Baiklah. Aku menerima keputusan almarhum Ibundamu Purbaya. Lalu bagaimanakah? Dan apakah yang akan dilakukan olehnya kemudian? Cempaka, saya harapkan menemani saya di istana untuk teman berlatih dan juga belajar. Baiklah. Cempaka, mulai saat ini kau bukan lagi seorang hamba ataupun dayang di istana ini. Akan tetapi walaupun demikian, aku tetap mengharapkanmu untuk menjaga anakku. Kau lebih besar dan matang dalam pikiran, Cempaka. Bagaimana? Apakah kau bersedia? Budi baik yang Tuanku limpahkan pada saya akan selalu hamba kenang. Dan harapan Tuan untuk menjaga Purbaya akan hamba lakukan dengan sepenuh jiwa raga hamba. Bagus. Bagus, Cempaka. Ternyata tidak salah pilih almarhum istriku padamu. Kau memang anak baik yang pantas tinggal dan menjadi kerabat di istana ini. Purbaya. Aku ingin meminta pendapatmu tentang pamanmu Sentana yang telah membuat kita menderita.
Apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan hukuman apa yang sepantasnya kita berikan padanya? Usia Paman Suntana sudah lanjut, Ayahanda. Tanyakan saja apakah ia mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Jika memang ia mau bertobat, ampunilah dia, Ayahanda. Dia tidak berbahaya dan tidak perlu ditakuti. Baiklah. Aku akan melakukannya, Purbaya. Aku akan mencoba untuk memberikan kesempatan untuknya bertobat. Hai, prajurit! Hamba tuanku. Panggil kemari Kiai Sedawarna dan juga Aki Pungkur. Dan kemudian kau bawa Prabu Suntana menghadapku di sini. Baik, tuanku. Beberapa saat, Paseban Agung telah dipenuhi oleh para tokoh undangan. Kiai Sedawarna, Ki Parang Pungkur, Ki Sentana, serta beberapa perwira-perwira Prabu Aji Konda yang mengiring kedatangan Ki Sentana. Setelah menyampaikan salam takzim, Prabu Aji Konda mulai membuka suara. Paman Sedawarna, Aki Pungkur, pada kesempatan ini secara resmi, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian dan juga semua prajurit-prajurit yang telah membantu mempertaruhkan nyawa untuk tegaknya kembali Karangsedana. Dan pada kesempatan ini, aku hendak membuat keputusan bagi Ki Sentana yang telah mengkhianatiku. Ki Sentana, apakah kau menyadari hukuman apa yang akan kujatuhkan padamu? Hukuman apapun yang akan kau jatuhkan pada diriku, sebagai pembalasan dendamu, aku terima. Lakukanlah segera jika kau ingin menggantungku. Ayo, gantunglah. Aku, Suntana, tidak takut menghadapi tiang gantunganmu. Purbaya, coba kau lepaskan totokannya itu. Biarkan dia duduk di dekatku sebagaimana dahulu. Aku ingin mengenang saat-saat dahulu ketika aku masih bersama-sama dengannya. Lepaskan totokannya. Ki Sentana. Maaf, aku memanggilmu dengan nama Ki Sentana, tidak dengan sebutan Prabu Jaya Suntana. Kemarilah. Kenapa kau tidak mau mendekati aku? Duduk tak jauh dari sisiku seperti biasanya. Ayolah, Ki Sentana. Ki Sentana masih saja tetap di tempatnya. Sedikit pun ia tidak beranjak dari tempatnya semula. Akan tetapi, kemudian Ki Sentana bangkit dan perlahan-lahan mendekati Prabu Aji Konda. Dan ketika ia telah tiba di sebelah Raden Purbaya, dengan tidak terduga-duga, Ki Sentana menyergap Raden Purbaya. Jangan ada yang bergerak. Aku akan membunuh anak ini jika ada satu di antara kalian yang coba membebaskannya. Hai, Sentana. Apa yang kau inginkan dari kami? Bebaskan keluargaku dan biarkan aku pergi dari sini bersama dengan keluargaku. Aku memanggil kemari justru ingin membebaskanmu. Jika memang kau mau menyesali semua perbuatanmu itu. Jangan coba-coba mengelabui aku dengan ucapan-ucapanmu yang berbisa itu. Cepat, perintahkan orang-orangmu untuk mengambil keluargaku. Apakah Paman mengira akan dapat menguasai sekian banyak tokoh yang berada di tempat ini dengan cara seperti itu? Diam kau daya rendah. Kau tidak pantas untuk berbicara denganku. Duduk kembali di tempatmu. Atau aku akan menekankan tanganku ini pada jalan darah utama di leher anak ini. Duduklah kembali, Cempaka. Hai, prajurit, jemput anak dan istri Ki Sentana. Baik, tuanku. Lepaskanlah putraku itu, Ki Sentana. Apakah kau tidak percaya dengan kata-kataku tadi? Kau telah bebas kini. Dalam suasana seperti ini, aku tidak boleh mempercayai mulut siapapun. Aneh sekali, tuanku. Mengapa Purbaya tidak mengadakan perlawanan? Dengan kemampuannya, ia akan mampu untuk menutup jalan darah di lehernya itu dan kemudian melemparkan Ki Sentana. Ayo, sediakan kuda untukku. Cepat, juga untuk istriku. Cepat, 2 ekor kuda. Aku akan melepaskan anak ini setelah aku berada jauh dari istana ini. Jika begitu caranya,
Bagaimana aku dapat tahu dan yakin kau akan membebaskan anakku Purbaya? Kau tidak mempunyai pilihan, Aji Konda. Cepat sediakan untukku 2 ekor kuda. Ayahanda, penuhilah permintaan dari paman. Tenanglah kakak Cempaka. Tenanglah. Aku tidak apa-apa. Paman Suntana pastilah tidak akan menggangguku. Prajurit, cepat sediakan 2 ekor kuda untuknya. Baik, tuanku. Nah, itulah keluargamu sudah datang kemari, Sentana. Apalagi yang terjadi denganmu, Kanda Sentana? Ayahanda, apa yang akan Ayahanda lakukan dengan Kakang Mas Purbaya? Lepaskan dia. Dinda Rati, urus anak setan itu. Ayo kita keluar. Minggir. Jangan ada yang halangi jalanku. Ayahanda, lepaskan Kakang Mas Purbaya. Diamlah Mita. Apakah kau ingin membuat ayahmu menjadi marah kembali? Tapi Kakang Mas. Kakang Masmu tidak apa-apa. Ayo Dinda Rati. Kau naiklah ke atas kuda itu bersama dengan Paramita. Aku di kuda lainnya bersama dengan anak ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Cepatlah naik. Selamat tinggal, Aji Konda. Aku akan melepaskan anak ini pada tempat yang membuat aku yakin dan tidak akan mungkin dikejar oleh orang-orangmu. Ayahanda, biarkanlah kami. Paman Suntana pastilah akan menepati janjinya. Iya, aku percaya. Ayo Dinda Rati, kita berangkat. Iya. Aneh sekali. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Purbaya? Mengapa ia membiarkan dirinya dibuat seperti itu oleh Paman Suntana? Paman, tolonglah kau awasi kemana perginya anakku itu. Jaga anakku Purbaya secara diam-diam. Baik, tuanku. Paman Sedawarna kemudian melesat mengikuti arah larinya kuda Ki Sentana dan keluarganya. Ki Sentana yang berhasil menguasai Raden Purbaya berhasil meninggalkan istana Karangsedana. Penasehat dalam Prabu Aji Konda yang berhasil menggulingkan junjungannya kini kembali jatuh bersama dengan anak dan istrinya serta Raden Purbaya yang meninggalkan Karangsedana. Hendak kemanakah tujuan kita, Paman Suntana? Diamlah kau bocah sial. Kaulah yang mengganggu rencanaku. Kau membuat keadaan menjadi berubah dengan mengusir si Amista dari peperangan itu. Kau akan segera menerima pembalasanku. Iya. Kita sudah berada cukup jauh dari istana. Dan tengoklah, tak ada seorang pun yang mengejar Paman Suntana. Tinggalkanlah saya di sini, Paman. Dan Paman dapat melanjutkan kembali perjalanan Paman. Baiklah, kita berhenti di sini. Pinggiran hutan ini cukup sepi. Dinda Rati, kita berhenti di sini. Ki Suntana turun dari kudanya, akan tetapi tangannya tetap tidak lepas dari jalan darah utama yang sangat berbahaya yang berada di leher Raden Purbaya. Beristirahatlah Dinda Rati, dan juga kau Paramita. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita lebih jauh lagi. Aku sudah mulai bosan membawa-bawamu, bocah. Kukira ini adalah tempat yang sangat tepat untuk menjadi kuburanmu. Ayahanda, apa yang akan Ayahanda lakukan pada Kakang Mas Purbaya? Dinda Rati, pegang anak itu kataku. Maaf, Kanda. Ayo Mita, jangan ganggu ayahmu. Kemarilah, nak. Paman Suntana, bukankah Paman telah berjanji akan melepaskan saya setiba Paman di luar istana?
Haji Konda adalah seorang raja yang bodoh. Sebenarnya lah dia tidak pantas menjadi seorang raja. Kanda, jangan kau lakukan itu di sini. Ayolah, kau ikut aku ke dalam hutan sana, bocah. Akan kutunjukkan kepadamu sesuatu yang belum pernah kau lihat dan kau rasakan selama ini. Ki Suntana menyeret Raden Purbaya menjauhi anak dan istrinya setelah cukup jauh dari keluarganya. Di tempat yang cukup terlindung, Ki Suntana segera melaksanakan niatannya itu. Saatnya lah kini kau mampus, bocah perusak rencana dan cita-cita besarku. Hai, dia! Hana iblis, hana setan! Percayalah Paman, ayahanda di istana sudah berniat hendak mengampuni semua kesalahan Paman. Jika saja Paman mau menyesali semua tindakan Paman terdahulu. Ayahanda masih berkeinginan menerima Paman bersama-samanya lagi di istana. Bohong! Bohong, kalian semua berdusta! Aku tidak percaya denganmu, dengan Aji Konda ayahmu, serta si tua Sedawarna. Mereka tidak akan mungkin mau memaafkan aku. Jika memang demikian, untuk apa kami semua membiarkan Paman tetap hidup? Saat itu, dan juga saat ini, Paman sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi, ayahanda masih mengingat semua budi serta bantuan Paman membangun Karangsedana. Menyejahterakan rakyat Karangsedana. Ayolah Paman Suntana, kita kembali ke istana. Kita bangun Karangsedana kembali sebagaimana masa-masa ratusan tahun yang lalu yang menjadi pimpinan di tanah Pasundan ini. Kita bangun Karangsedana tidak dengan kekuatan, tapi dengan kesejahteraannya. Kita gugah kembali seluruh raja-raja di tanah Pasundan ini dengan rencana besar kita, Paman. Ayolah Paman, apakah Paman tidak ingin melihat kebesaran yang Paman impikan itu menjadi kenyataan? Kita hidup damai di istana Karangsedana. Siapakah kau ini? Dewatakah yang merasuk ke dalam dirimu? Tidak, Paman Suntana. Aku tetap Raden Purbaya. Purbaya. Aku menjadi seperti ini adalah juga karena Paman. Karena penderitaan yang saya alami selama ini. Kata-katamu itu, kata-kata yang keluar dari dalam mulutmu, seakan-akan kata-kata Sang Hyang Wisnu yang agung. Kata-kata seorang pendeta yang bijaksana. Tidak, Paman. Kata-kata itu dapat saja keluar dari dalam diri setiap manusia yang mau menjauhkan diri dari sifat keserakahan. Marilah Paman, kita kembali ke istana. Janganlah Paman dan Bibi Rati serta Adi Paramita merasakan penderitaan terlunta-lunta di hutan bukit yang berbahaya. Kasihan Bibi Rati dan Adi Paramita. Oh, kau benar-benar suci, Purbaya. Aku merasa malu untuk kembali menjumpai ayahandamu serta seluruh rakyat Karangsedana, Purbaya. Lupakanlah masa lalu itu, Paman. Ayolah, ingat Paramita yang masih kecil. Mari, Paman. Baiklah, Purbaya. Paman Suntana. Kurang ajar, ada manusia licik yang berbuat curang. Raden, jagalah Ki Suntana, biar Paman yang mengejar manusia licik itu. Itu Paman Sedawarna. Paman, punggungnya terkena lemparan senjata rahasia. Paman, menelungkuplah, Paman. Dengan cepat, Raden Purbaya menelungkupkan tubuh Ki Suntana dan kemudian mencoba untuk mengeluarkan senjata yang masuk ke dalam punggung Ki Suntana. Bagian di sekitar lukanya kelihatan mulai menghitam. Agaknya Paman Suntana terkena senjata lempar yang mengandung racun. Biarlah, akan kucoba mengeluarkan racunnya. Baru saja Raden Purbaya hendak mengeluarkan tenaga saktinya untuk mendorong racun yang bersarang dalam punggung Ki Suntana, dari balik semak-semak muncul Paramita bersama dengan ibundanya yang telah menjadi tidak sabaran menunggu. Kanda, apa yang telah terjadi denganmu, Kanda? Minggirlah, Bibi Rati. Biarkan saya mencoba untuk mengeluarkan racun yang bersalang dalam tubuh Paman Suntana. Tidak, kau menyingkirlah, pembunuh. Kau telah membunuh suamiku. Pergi, menyingkir dari sini. Menyingkir. Pergi, kau bocah setan. Bibi Rati, percayalah, bukan saya yang membunuh Paman Suntana.
Menyingkirlah sebentar. Saya harus mengeluarkan racun yang berbahaya ini. Kau pasti hendak membuatnya tewas. Karena Suntana. Dinda Rati. Purbaya tidak bersalah. Bibi, menyingkirlah. Saya harus mengeluarkan racunnya. Aku tidak percaya. Kalian berada di tempat ini hanya berdua saja. Pastilah kau telah membunuhnya secara licik. Iya. Saya harus segera mengobati Paman Suntana. Kakang Mas Purbaya, kenapa Kakang Mas mencelakai ayah bandaku? Kenapa Kakang Mas membunuhnya? Kau tunggulah Paramita. Nanti setelah ayahmu sembuh, kau dapat menanyakan sendiri padanya. Hup. Mita, jangan biarkan ayahandamu dicelakai oleh anak itu. Cegahlah dia. Tapi Bu, Kakang Mas bilang... Cepat, kau pukul dia dengan batu itu. Cepat, Mita. Baik, Bunda. Sambil terengah-engah kecemasan, Ratih, permaisuri dari Prabu Jayasuntana yang kini telah tersingkir, memaksa putrinya untuk mencegah Raden Purbaya yang dikiranya hendak mencelakai suaminya. Paramita menjadi cemas mendengar perintah ibundanya, segera saja mendekati Raden Purbaya dan menarik rambut sahabatnya itu. Lepaskan ayahandaku, jangan ganggu dia. Kalian bodoh sekali. Maafkan aku, Mita. Agaknya kau pun perlu kubuat tidak berdaya. Setelah membuat keduanya tidak berdaya, Raden Purbaya kembali mencoba untuk menyelamatkan jiwa Kisuntana. Akan tetapi, bocah kecil yang memiliki kemampuan dan tenaga yang tidak seperti gurunya Mamang Kuraya tidak berhasil mengeluarkan racun yang sudah menjadi semakin dalam merasuk ke tubuh Kisuntana. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Kisuntana menjadi kejang dan seluruh kulitnya menjadi hitam. Terlambat, aku tidak berhasil menolongnya. Kanda Suntana. Ayahanda. Bagaimana, Raden? Saya tidak berhasil menolongnya, Kek. Racun itu sudah terlalu jauh menyebar. Untung saja Mamang Kuraya sempat menyelamatkan ayahandamu, Raden. Maksud kakek? Kisuntana mendapat serangan racun yang sama dengan ayahanda Raden. Jadi penyerang licik itu adalah Raden Kudamoksa, pengikut dari Paman Suntana sendiri. Mengapa bisa demikian, Kek? Manusia licik dan jahat itu tidak menghendaki Kisuntana bersatu dengan ayahanda Raden. Karena hal mana akan membuat rencana besarnya menjadi gagal. Rencana besar? Iya, dari Ki Pungkur saya mendapat keterangan. Sebentar lagi, Indraprasta, tempat manusia licik itu menghamba hendak mengadakan gerakan pemberontakan terhadap Galuh. Ya, saya pernah mendengar itu, Kek. Tolong, ajak mereka kembali ke istana, Kek. Saya tidak sanggup untuk menghadapi Paramita yang masih menyangka saya adalah pembunuh ayahandanya. Kembalilah, Raden. Biarkan mereka, saya yang akan mengurusnya. Baiklah, Kek. Saya pergi dahulu. Hup! Purbaya. Oh, kau Bi, kakak Cempaka. Ada apa? Ayahanda Raden mengajak untuk santap bersama. Aku belum lapar, Kak. Tapi ini sudah lewat waktu bersantap, Purbaya. Aku benar-benar tidak ada nafsu, Kak. Ada apakah, Purbaya? Adik Purbaya, katakanlah pada kakakmu ini. Aku merasa tidak enak hati, Kak. Tidak enak hati? Ya, tidak enak hati. Bukankah kakak tahu Putri Paman Suntana? Paramita,
gadis cantik yang sangat lucu itu. Ada apa dengan dia? Paramita adalah sahabat baikku. Iya, juga sahabat baik aku. Benar, Kak. Tapi mungkin mulai saat ini dia tidak lagi menjadi sahabat baik kita. Tidak lagi menjadi sahabat baik aku. Apakah ada hubungannya dengan kematian ayahandanya? Bukan kau yang membunuhnya, Purbaya? Benar, Kak Cempaka. Tapi peristiwa itu terjadi di luar pengetahuan mereka. Mereka mengetahuinya hanya melihat kenyataan. Melihat diriku yang sedang berada bersama dengan ayahandanya yang telah terluka. Dan tidak ada orang lain di sekitar tempat itu. Mereka kini membenci diriku. Kak, aku tidak ingin dibenci oleh Paramita. Dia adalah anak yang baik yang sedang mendapat kemalangan. Iya, kau benar, Purbaya. Paramita adalah sahabat kita. Biarlah, aku akan mencoba untuk menyelesaikan salah paham itu. Terima kasih, Kak Cempaka. Nah, sekarang kau pergilah bersantap dengan ayahandamu yang tentu sudah menunggu. Baik, Kak Cempaka. Raden Purbaya meminta bantuan pada Cempaka yang kini tak lagi dipanggil dengan sebutan Bibi untuk menyelesaikan salah paham antara dia dengan Paramita. Aku akan mencoba menjumpai Adi Paramita. Aku tidak ingin Raden Purbaya menjadi murung dan gelisah karenanya. Mudah-mudahan saja ia mau berbicara denganku. Bibi Rati dan Paramita ditempatkan dalam kamar khusus di serambi kiri. Itu dia. Agaknya di luar pintu kamarnya ditempatkan seorang pengawal. Mudah-mudahan pengawal itu tidak mempersulit diriku untuk menjumpai adik Paramita. Selamat pagi, Paman. Bukankah kau ini Cempaka dayang Raden Purbaya? Benar, Paman. Saya Cempaka. Apakah saya bisa masuk ke dalam untuk menjumpai Paramita? Sebenarnya tugasku adalah menjaga kedua orang yang berada di dalam ini. Tapi jika kau ingin menjumpainya, ya masuklah. Terima kasih, Paman. Sampurasun. Sampurasun. Bibi Cempaka, Bu. Adik Paramita, bagaimana kabarmu? Bolehkah aku bicara denganmu seperti dahulu lagi? Tidak. Kau tidak boleh bicara dengan siapapun. Tapi Bu, apakah Bibi Cempaka juga seorang jahat? Ya. Dia tidak berbeda dengan Purbaya. Kedatangannya juga pasti atas suruhan dari anak itu. Tapi percayalah Bibi Rati, saya tidak akan membuat susah, apalagi membuat celaka Adi Paramita. Aku tidak mengizinkan anakku yang masih hijau ini kalian pengaruhi dengan omongan busuk. Baiklah, jika Bibi Rati tidak mau mempercayaiku, aku akan tinggalkan tempat ini.
hanya satu hal yang ingin saya sampaikan. Raden Purbaya tidak pernah berbuat buruk pada Paman Suntana. Juga tidak ingin bermusuhan dengan bibi dan adik Paramita. Aku tidak pernah dapat mempercayai orang yang telah membunuh suamiku. Paramita, kembalilah ke tempatmu. Tapi Bu, Bibi Cempaka tidak bersalah. Biarkanlah saya bermain dengan Bibi Cempaka. Dia adalah dayang dari anak itu. Dan kedatangannya kemari adalah dengan maksud tertentu. Bukankah begitu, Cempaka? Sudahlah, Bibi Rati. Saya kembali saja. Tunggu dulu, Cempaka. Baiklah. Jika kau mau bicara dengan anakku Paramita, kuberi kau kesempatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Marilah Bibi Cempaka, kita ke samping kamar ini. Tunggu dulu, adik Paramita. Jika kau mau bermain di luar kamar ini, Baginda Aji Konda juga memberi izin. Saya boleh main keluar? Iya, Baginda memberikan izin untuk kalian. Ayolah, Ibunda, kita main ke Taman Sari. Kau pergilah. Biar ibu di sini saja. Marilah adik Paramita, kita bermain di luar. Mari, Bu. Kita main apa, Bibi Cempaka? Di manakah Kakang Mas? Kau mencarinya? Kau ingin bertemu dengannya? Anda sekarang masih mendengarkan tidak Sandiwara jadi, Radio di channel Memori 80. Saya tidak ingin bertemu dengan Kakang Mas Purbaya. Dia orang jahat. Dia telah membunuh ayahandaku. Dia membunuh ayahandaku. Kakang Mas Purbaya jahat. Jahat. Jangan terlalu keras kau menangis, adik Paramita. Biar semua orang mendengar. Aku akan membalaskan semua perbuatan Kakang Mas Purbaya. Aku akan mempelajari ilmu kepandaian berkelahi agar aku kelak dapat mengalahkan Kakang Mas Purbaya. Mita, adik Paramita, cobalah kau dengarkan aku bicara. Apa kau masih mempercayai aku? Apakah kau juga menganggap aku seorang pendusta? Atau seorang penjahat yang tidak dapat dipercayai semua omongannya? Kau tidak mempercayai semua omonganku, semua kata-kataku? Bibi Cempaka adalah orang baik. Bibi Cempaka tidak pernah menyakiti saya, Ibunda, dan juga Ayahanda. Tidak seperti Kakang Mas Purbaya. Adik Paramita, sekarang dengarlah kata-kataku. Raden Purbaya juga tidak pernah menyakitimu, bukan? Dia juga tidak pernah menyakiti ibumu. Ya, tapi dia telah membunuh ayahandaku. Dia jahat. Kakang Mas Purbaya jahat. Apakah kau melihat ayahandamu dibunuh oleh Raden Purbaya? Apakah ibumu juga melihat Raden Purbaya membunuhnya? Iya, tapi Ibunda berkata Kakang Mas Purbaya yang telah membunuhnya. Ibunda merasa yakin karena tidak ada orang lain di sekitar tempat itu. Paramita, dengarlah. Ketika Raden Purbaya tengah berbicara dengan ayahandamu, dari tempat yang tersembunyi, ada seseorang yang melemparkan senjata yang mengandung racun. Bohong. Ibunda tidak percaya dengan semua keterangan itu. Kakang Mas Purbaya pasti bohong. Mita, Adi Paramita, apakah kau yakin Kakang Mas Purbaya yang merupakan sahabat baikmu itu yang telah membunuh ayahandamu? Apakah kau yakin dia adalah seorang anak yang jahat? Mita, jawablah dengan sejujur-jujurnya.
Bagaimana Mita? Ya, Kakang Mas Purbaya sebenarnya adalah orang baik. Dahulu Kakang Mas Purbaya baik dan sangat menyayangi aku. Tapi percayalah Paramita, Kakang Mas Purbaya hingga saat ini masih tetap menyayangimu. Ia masih seperti dahulu. Dari ayahandamu sendiri, ibundamu telah mendengar dan mendapat tahu bahwa ia mendapat luka bukan dari Raden Purbaya. Hal ini dapat kau tanyakan sendiri pada ibumu. Oh, benarkah hal itu, Bibi Cempaka? Kau tanyakanlah sendiri pada ibundamu. Tapi jika sampai ibundamu tahu aku telah menceritakan semua ini, tentu ia tidak akan memperbolehkanku bermain-main dengan kau lagi di Taman Sari ini. Oh, mengapa bisa demikian, Bibi Cempaka? Aku tidak dapat menjelaskan semua ini padamu saat ini. Tapi kelak, kau akan tahu sendiri kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Aneh sekali. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan ibunda? Sudahlah Adi Paramita. Sebaiknya kita lupakan saja hal itu. Bukankah kedatangan kita kemari untuk bermain-main? Ayolah, tersenyumlah kau seperti waktu-waktu dahulu. Aku tidak bisa, Bibi. Hatiku merasa tidak tenang. Jika begitu, mari Bibi pijat pundak dan kepalamu. Bibi Cempaka baik sekali. Jika kau kembali ke kamar ibundamu, janganlah tunjukkan kemurungan di wajahmu. Jika sampai terjadi demikian, tentu ibundamu menjadi curiga dan tidak akan memberikan kau kesempatan untuk bermain bersamaku dan juga bermain bersama Kakang Mas Purbaya. Raden Mas Purbaya? Ya, bersamanya dan juga bersamaku. Bukankah kau mau bermain-main bersama-sama lagi? Bermain dan juga berlatih. Berlatih? Ya, berlatih olah kanuragan. Oh, aku ingin sekali mempelajari ilmu kepandaian itu. Aku ingin sekali menjadi seorang pendekar yang sakti. Oh, kapan kita akan berlatih, Bibi Cempaka? Secepatnya. Mungkin nanti sore dan mungkin juga besok pagi-pagi sekali. Kita akan berlatih bersama-sama. Bersama-sama dengan Kakang Mas Purbaya seperti dulu. Ayolah Bibi Cempaka, panggillah Kakang Mas Purbaya. Nanti sore aku akan menjemputmu kembali. Sekarang kau kembalilah dahulu. Saat ini Raden Purbaya mungkin sedang sibuk berbincang dengan ayahandanya. Dengan hati riang, Paramita kembali ke kamar ibundanya. Sementara itu Raden Purbaya bersama dengan ayahandanya sedang terlibat dalam pembicaraan masalah ketatanegaraan. Kau pasti sanggup, anakku. Kau pasti dapat. Aku akan segera mengumumkannya. Tahun depan umurmu genap 14 tahun. Aku akan mengangkatmu sebagai penggantiku. Tapi, Ayahanda, saya masih terlalu kecil untuk memimpin sebuah negara. Saya khawatir saya tidak akan mampu melaksanakannya hingga membuat Ayahanda jadi kecewa. Juga mengecewakan nenek moyang kita yang telah membangun dan membesarkan Karangsedana. Purbaya. Aku yakin dalam tugasmu, Karangsedana menjadi lebih maju dan lebih besar. Bahkan mungkin Karangsedana akan kembali menjadi besar sebesar masa lalunya, ketika dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Sebenarnya, saya ingin lebih lama mendapat petunjuk dari Ayahanda. Kau mempunyai kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh setiap orang. Dan kau juga memiliki kepandaian yang hebat pada umur sekecil ini. Saya menginginkan Ayahanda tetap memimpin kerajaan ini hingga saya menjadi besar dan dewasa. Percayalah. Dengan pengamatan ayahandamu. Nah, sekarang kau beristirahatlah di luar.
Aku hendak membicarakan masalah keamanan dan situasi ketertiban di Karangsedana dengan Paman Sedawarna. Baiklah, Ayahanda. Saya pamit untuk beristirahat. Raden. Oh, itu Kakak Cempaka. Ada apa, Kakak Cempaka? Kenapa Kakak masih juga memanggilku dengan sebutan Raden? Maafkan aku, Adik Purbaya. Aku tidak sanggup untuk berteriak memanggil namamu dengan begitu saja di hadapan para prajurit itu. Persetan dengan mereka semua, Kak Cempaka. Apakah saat ini aku perlu berteriak untuk menjelaskan pada para prajurit-prajurit itu? Tidak. Jangan, Adik Purbaya. Jangan lakukan itu. Baiklah. Saya akan mencoba untuk melakukan itu. Saya akan memanggilmu di mana saja dengan sebutan Purbaya saja. Saya akan sepenuhnya menganggapmu sebagai sahabat. Nah, begitu Kak Cempaka. Dengan demikian, beban budi yang Kakak limpahkan selama dalam pelarian itu sedikit berkurang rasanya. Ada apa, Kak Cempaka? Paramita telah bersedia bermain bersama-sama lagi. Wah, benarkah demikian, Kak Cempaka? Benar, Purbaya. Tapi karena pengaruh dendam ibundanya padamu, belum sepenuhnya kepercayaan itu hadir dalam dirinya. Biarlah, kelak perlahan-lahan dia akan menyadari siapa diriku ini. Marilah kita berlatih saja, Kak Cempaka. Aku sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan. Tapi apakah tidak sebaiknya nanti sore saja, Purbaya? Kita akan berlatih bersama-sama dengan Paramita. Bagus, Kak. Jika begitu, sekarang marilah kita bermain-main di luar istana. Mari, Kak. Baiklah, Purbaya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisah Raden Purbaya, Cempaka serta Paramita? Dan bagaimanakah pula kisah dari Anting Wulan yang telah lama kita tinggalkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.